Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat malam, selamat pagi yang menyaksikan ini pagi, selamat siang yang menyaksikan ini siang, dan selamat sore yang menyaksikan ini sore. Jumpa lagi di channel ini, jumpa lagi di video ini, jumpa lagi di vlog ini. Bukan vlog ya, jumpa lagi di Setiawan Official. Baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak bagi yang masih stay di channel ini, selalu menyaksikan video-video terbaru dari kami, dan juga saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru datang, bagi teman-teman yang baru nongol di video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah mampir di video ini. Mungkin teman-teman mengklik video ini, melihat thumbnailnya, melihat judulnya, dan mungkin di luar sana teman-teman ada yang merasakan atau mungkin mengetahui atau mungkin bahkan mengalami hal seperti yang ada di dalam judul. Saya akan sedikit sharing atau membahas tentang hal ini karena hal ini banyak sekali yang tanya sebenarnya bagaimana, tapi setelah yang satu ini. Terima kasih teman-teman masih setia di sini. Banyak sekali yang tanya kepada saya, entah itu melalui sosial media, entah itu bertemu langsung tanya kepada saya tentang seperti yang ada di thumbnail, tentang Kang, saya gagal nikah nih gara-gara weton. Kang, bagaimana solusinya kalau mungkin kita itu gagal nikah gara-gara weton? Kang, bagaimana cara menghadapi orang tua yang mungkin mempermasalahkan weton pada saat mencari pasangan dan sebagainya? Banyak sekali hal-hal seperti itu yang tanya, yang entah itu ketemu langsung, entah itu DM ke saya, banyak yang tanya. Jadi di sini saya itu ingin berbagi pengalaman, berbagi apa yang saya ketahui. Jadi seperti biasa, kita di sini hanya sharing, kita di sini hanya tukar informasi. Barangkali apa yang saya omongkan nanti itu salah, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan dan ditegur secara halus di kolom komentar. Itu teman-teman ya. Yang pertama, kita harus tahu pernikahan dulu. Banyak sekali di luar sana, bahkan mungkin teman-teman sendiri yang mengalami gagal nikah gak sido rabi gara-gara weton gak cocok ya, gara-gara weton gak cocok, hari lahirnya tidak sama, dihitung pasarannya gak sama, akhirnya gagal nikah. Sebelumnya kita harus paham dulu nikah itu bagaimana. Nikah itu adalah kewajiban bagi seorang muslim yang sudah siap akan rukun-rukunnya, syarat-syarat nikah sudah terpenuhi. Kalau sudah saling cinta, saling cocok, baru menikah. Begitu ya. Untuk rukun dan syaratnya mungkin teman-teman sudah ngerti sendiri di dalam agama kita, khususnya Islam, itu bagaimana untuk rukun nikah dan sebagainya. Tapi gagal gara-gara wetonnya gak bodoh, wetonnya gak sama gitu loh. Kalau weton itu yang saya ketahui, kalau wetonnya si laki-laki dan perempuan dihitung dan hasilnya 21, 22, 23, 24, 25 kalau dijumlah itu. Kalau 21 itu ketemu sandang, sandang itu pakaian. 22 ketemu pangan itu makanan.
23 ketemu papan, papan itu tempat atau rumah. Kalau 24 ketemu loro, loro itu sakit. 25 ketemu pati, pati itu meninggal atau mati. Kelipatannya, kalau mungkin 26 juga kembali lagi sandang, pangan, papan, loro, pati. 26, 27, 28, 29, 30 sama. Ya, sandang, pangan, loro, sandang, pangan, papan, loro, pati. Kalau dijumlah hasilnya, kalau misalkan 24 atau hasilnya itu 29, ketemunya pati. Nanti ketemunya loro, loro itu sakit. Nanti di dalam rumah tangganya loro terus sakit, terus entah itu sakit keuangan, entah itu sakit jasmani, entah itu sakit rohani, akhirnya nggak jadi nikah. Dihitung-hitung ternyata ketemu pati 25 atau 30, gagal nikah gara-gara ketemu 25 atau 30. Nanti mati rezekinya lah, mati sembarang kalir, pokoknya mati ya, mati orangnya, salah satu mati dan sebagainya. Itu yang saya ketahui tentang beberapa hitungan Jawa ya, beberapa hitungan Jawa. Kalau misalkan Jumat itu kalau nggak salah 5 atau 6 ya, legi Jumat itu 6, legi itu 5 kalau nggak salah, totalnya 11. Kalau nanti ketemu dengan 11 ketemu dengan 14, ketemunya 25, akhirnya pati dan sebagainya gitu loh. Jadi teman-teman, sebenarnya gini, syarat nikah itu yang pertama yang kita cari di calon kita atau di calon mempelai itu cari akhlaknya dan juga cari bagaimana agamanya. Itu yang mungkin lebih utama, akhlaknya, agamanya bagaimana, baru nanti selainnya. Oke, saya lanjut. Jadi banyak yang gagal gara-gara hitungannya itu nggak cocok gitu loh. Banyak yang gagal gara-gara hitungannya nggak cocok. 24, 25 itu. Syarat nikah yang pertama itu akhlaknya baik, calon kita akhlaknya baik, agamanya baik. Yang pertama akhlak, karena menurut saya karena Nabi Muhammad pun turun ke bumi itu tujuan utamanya adalah memperbaiki akhlak gitu loh. Akhlak, setelah itu agama, bisa juga, pokoknya akhlak dan agama itu yang harus baik. Nanti selanjutnya itu menyusul masalah keluarganya, masalah pekerjaannya, masalah bobot bibit bebet apalah itu nanti bisa kita jadikan nomor selanjutnya. Yang pertama akhlak dan agama, yang kedua ada calon mempelai, terus setelah itu ada syaratnya sama-sama suka, ada saksi dan sebagainya, syaratnya rukunnya, terus ada ijab kabul. Itu kalau misalkan sama-sama siap ya langsung dijalani aja gitu loh. Gagal gara-gara weton. Sebenarnya weton itu kan tradisi adat Jawa yang sangat kental dengan weton, yang sangat kental dengan tradisinya. Tidak bisa menyalahkan kita tidak bisa menyalahkan itu itulah. Tapi kita perlu komunikasi dengan orang tua kita, Pak, Bu, dan sebagainya. Kalau misalkan ketemu 24, ketemu loro, ketemu pati, ya harusnya kita itu lebih hati-hati di dalam nanti berumah tangga. Oh, kita ketemu 24, ketemu sakit, loro kan gitu ya. Itu hanya untuk membuat kita itu lebih waspada saja dalam berumah tangga. Tapi tidak harus kita menjudge kalau loro pasti semuanya sakit keuangan, sakit macam-macam dan sebagainya. Jangan. Keyakinan kita kepada hitungan Jawa itu jangan sampai melebihi keyakinan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita nikah, rezeki pasti bertambah kan gitu. Apapun kesulitan pasti ada solusi kalau kita sudah nikah, karena itu salah satu penyempurna agama adalah nikah. Jadi bagaimana solusinya apabila orang tua kita itu kaku dan sangat menomorsatukan weton pada saat kita mau nikah? Salah satunya komunikasi. Jalan satu-satunya komunikasi dengan orang tua. Kalau misalkan kita tidak mampu untuk komunikasi atau merayu orang tua kita minta bantuan kepada guru kita lah, mungkin kepada ustadz kita, mungkin kepada orang yang lebih mengerti, yang mungkin itu pada saat beliau ngomong
orang tua kita mendengarkan. Pada saat beliau ngomong, orang tua kita paham dan menuruti apa yang beliau omongkan, entah itu tokoh agama, entah itu guru kita, macam-macam. Dan kalau sudah tahu orang tua kita itu kaku di weton, kaku di kelahiran, cara komunikasinya jangan pada saat kita mau nikah, tapi jauh-jauh hari. Itu lebih enak. Jauh-jauh hari kita mengetahui kalau orang tua kita itu bermasalah di hari lahir, ya, pada saat kita mencari pasangan, jauh-jauh hari kita harus memberikan komunikasi yang baik kepada orang tua kita. Ingat, komunikasi yang baik, jangan lebih tinggi nada kita daripada orang tua, jangan metiti, jangan sambil marah, jangan sambil ngotot. Tetap ingat itu orang tua kita, tetap kita hormati, tetap kita hormati gitu. Tapi untuk masalah ini kan memang di agama sebenarnya nggak ada gitu loh, masalah weton. Di agama nggak ada syarat nikah weton kudu api, itu nggak ada sebenarnya di agama Islam. Tapi kita juga menghormati tradisi Jawa gitu loh. Bagaimana cara menghormati komunikasi yang baik? Toh juga kalau misalkan wetonnya itu ketemu baik, toh juga misalkan wetonnya itu ketemu baik, tidak mesti pada saat menjalani rumah tangga itu mulus baik terus, tidak mesti, pasti ada gejolak-gejolak dalam rumah tangga. Kalau misalkan wetonnya itu tidak baik ketemunya, toh tidak berarti pada saat setelah rumah tangga, setelah menikah itu rumah tangganya jelek terus, tidak gitu. Tergantung kita yang menjalani, tergantung bagaimana usaha kita untuk mengelola rumah tangga, kan gitu. Jadi harus ikhlas, benar-benar ikhlas. Dan kalau misalkan sudah ikhlas, sudah menjalani, apapun itu tanggung jawab kita sebagai suami istri, itu ya tanggung jawab kita. Jangan menyalahkan orang tua, karena itu keputusan kita untuk menikahi seseorang itu. Jadi kita juga harus hati-hati, tidak semata-mata melihat wetonnya api berarti aku cocok dengan dia, tidak. Tapi dilihat dulu pribadinya dia bagaimana, akhlak dia bagaimana, sholatnya dia bagaimana. Akhlak itu yang penting kalau menurut saya pribadi, akhlak itu yang penting. Jadi itu teman-teman, jadi jangan membuat weton itu sebagai patokan kita itu pernikahan itu rumah tangganya nanti baik apa tidak. Jangan didasarkan dengan weton, karena di Islam sendiri nggak ada. Untuk menghormati tradisi leluhur kita atau Jawa, sebaiknya kita komunikasi yang baik dengan orang tua kita. Komunikasi yang baik, bagaimana caranya? Banyak cara sebenarnya komunikasi yang baik. Terus kita minta bantuan orang yang mungkin pada saat orang yang ngomong itu bisa dianut oleh orang tua kita dan sebagainya. Jadi bagi teman-teman yang tanya soal weton, sebenarnya kalau misalkan bagi yang beragama Islam ya, beragama Muslim, itu tidak ada di agama harus wetonnya api, harus wetonnya sama, itu nggak ada. Tapi karena kita menghormati tradisi orang tua kita harus komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik, diomongkan yang enak, cari kondisi suasana yang pada saat itu orang tua kita itu santai, orang tua kita hatinya lagi senang, nah baru kita masuk pelan-pelan. Jangan kita ngomongkan masalah ini pada saat orang tua kita capek, orang tua kita itu sibuk, atau orang tua kita posisi marah. Jangan, nanti malah nggak karu-karuan. Jadi untuk masalah pernikahan itu adalah sunnah Rasul. Pernikahan adalah kegiatan yang suci, yang sakral. Kita syahadat di pernikahan itu. Jangan sampai pernikahan yang sangat sakral itu menjadi batal hanya karena gara-gara weton. Itu kalau menurut saya. Bagi yang kurang setuju, mohon maaf. Yang setuju alhamdulillah. Ini hanya sharing, ini hanya sebatas pengetahuan saya tentang weton dan pernikahan. Karena banyak sekali teman-teman di sana yang tanya kepada saya, padahal saya sendiri belum nikah gitu, tapi banyak yang tanya. Ya saya jawab semampu saya dan sepengetahuan saya, ilmu yang saya dapat dulu pada saat saya belajar ini gitu loh. Kalau ada orang tua yang ngeyel dan kaku tentang weton, solusinya bagaimana? Komunikasi yang baik. Tetap menghormati karena beliau adalah orang tua kita.
komunikasi yang baik, rayu orang tua kita, sholat minta bantuan kepada Tuhan, dan semoga pilihan kita tetap yang terbaik insya Allah menurut Tuhan dan menurut kita. Satu catatan, pada saat orang tua kita mengizinkan kita nikah dengan orang yang mungkin tidak disukai dengan orang tua kita, ya, pada saat nanti setelah pernikahan ada masalah, Anda harus berani bertanggung jawab. Anda harus berani bertanggung jawab. Jangan lari ke orang tua. Nanti kalau kita lari ke orang tua, sini orang tua, ya apa dulu ibu bilang, apa dulu bapak bilang, kan gitu, nggak enak. Itu tanggung jawab pribadi kita, tanggung jawab keluarga kita nanti. Mungkin cukup sekian teman-teman. Kalau mungkin kurang jelas bisa ditanyakan di komen ya, karena mungkin saya bicaranya nggak begitu banyak karena juga takut salah. Saya ini bicaranya pelan-pelan karena mencari bahasa yang baik yang mudah dimengerti. Kalau misalkan kurang mengerti bisa komentar di kolom komen. Kalau misalkan kurang setuju, mohon maaf, ini hanya sharing. Dan jangan lupa kalau misalkan suka di like video ini, kalau bermanfaat di share. Yang belum subscribe silahkan di subscribe video ini biar kita lebih akrab berteman, kita bersahabat lebih akrab. Dan loncengnya jangan lupa ditekan biar tahu notifikasi pada saat saya mengunggah video atau membuat konten. Mungkin cukup sekian. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai, dan kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua diberi ridho oleh Tuhan Yang Maha Esa, diberi rezeki lancar, kesehatan di musim-musim yang seperti ini, diberi kesehatan. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.